大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 356-360. Di bawah dorongan yang diberikan oleh alam, manusia dan pedang sebagai satu, Lin Chen, kecepatannya jauh melebihi pria berjubah hijau. Suara, ringan keluar dari mulut yang terakhir, diikuti oleh dia yang tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berbalik menghadap Lin Chen dengan cara yang sangat alami sambil menghunus pedang. Tidak ada flamboyan dalam gerakannya, dia hanya memotong ke bawah, bertemu langsung dengan serangan besar Lin Chen. Namun, potongan sederhana itu, di mata Ye Qingchen dan Yu Mantian, tampaknya memiliki niat ingin membelah langit dan membelah bumi. Dentang, saat pedang berpotongan, Lin Chen mengeluarkan erangan pengap, tapi masih dengan kejam menamparkan ke depan dengan tangan kirinya. Seringai muncul di wajah pria berjubah hijau itu, dan dia juga mendorong telapak tangan kirinya untuk menemuinya. Yang mengejutkan, dia merasa seolah-olah sedang mencengkeram pecahan es misterius berusia ribuan tahun, dengan hawa dingin yang meresap ke tulangnya segera saat telapak tangan mereka bertemu satu sama lain. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, segera meningkatkan intensitas kekuatan dalam serangan telapak tangannya. Ling Tian baru saja mengangkat dirinya dari tanah, dan kebetulan melihat adegan Lin Chen mengabaikan nyawanya untuk bertarung habis-habisan dengan pria berjubah hijau. Dia melompat kaget, segera berteriak, "Chener, jangan langsung dengannya, langsung." Lin Chen hanya merasakan gelombang kekuatan yang menghancurkan bumi ke arahnya, dan segera menenggelamkannya di dalam. Telapak tangannya sepertinya telah ditampar ke arah gunung yang tinggi alih-alih daging dan telapak darah lainnya, menyebabkan tulang di tangannya hampir hancur. Aliran darah mulai mengalir keluar dari bibirnya yang mungil, tetapi dia tidak mundur, malah memasukkan energi internalnya ke dalam pedang besi hitamnya, mendorongnya lebih jauh lagi. "Jika kamu mencoba untuk menyakiti bangsawan mudaku, lebih baik kamu bunuh aku dulu." Lin Chen yang awalnya pemarah tampaknya memiliki ekspresi penuh niat membunuh pada saat ini, dengan tekad untuk mati daripada hidup dengan penyesalan. "Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan menukarnya dengan melukaimu. Lalu, saat bangsawan mudaku bertarung melawanmu, akan jauh lebih mudah baginya. Jika saya dapat meningkatkan peluang sukses untuknya, kematian saya bermanfaat." Hong, hong, dua kepukan keras terdengar. Tepat saat Lin Chen meluncurkan pukulan putus asa terakhirnya, Lin Tian mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya. Dikepung dari depan dan belakang, pria berjubah hijau itu tidak punya pilihan selain menerima kedua pukulan itu secara langsung. Gelombang energi internal yang luar biasa melonjak keluar dari pria berjubah hijau, menyebabkan Lin Tian terhuyung mundur beberapa langkah. Rasa manis muncul dan dia dengan cepat menelan seteguk darah yang akan dia muntahkan. Jika dia benar-benar memuntahkan seteguk darah itu, menyebabkan hilangnya energi vitalnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan melawan pria berjubah hijau itu. Serangan menyedihkan terdengar, saat tubuh Lin Chen melayang seperti bola kapas. Dia jatuh ke pelukan Ye Qingchen yang sudah disiapkan. "Kamu benar-benar bajingan. Mengapa kamu tidak membuka matamu dan melihat siapa yang ada di sini?" Menjadi sangat ceroboh dan menjatuhkan orang seperti itu. Apa yang terjadi jika kamu melukai orang tua ini di sini? Ye Qingchen sudah tahu bahwa luka Lin Chen tidak ringan, dan segera mulai menanamkan energi internalnya untuk membantunya mengobati lukanya sambil memarahi pria berjubah hijau itu. Saat asap menyebar, wajah kurus pria berjubah hijau itu bisa terlihat. Namun, dia dalam keadaan yang buruk, dengan setengah dari tubuhnya tampak. Seolah-olah dia baru saja kehabisan api, dengan rambutnya yang ikal karena panas, dan dengan jubah hijaunya yang terbakar di beberapa tempat. Ini disebabkan oleh formula naga mengejutkan ilahi Lin Tian. Setelah melihat Lin Chen dengan gila-gilaan memutar formula es ilahinya untuk serangan terakhirnya, dia melengkapinya dengan menggunakan energi internal yang murni secara maksimal. Separuh pria berjubah hijau itu justru sebaliknya, dengan embun beku menutupi jubahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan ada lapisan kristal es di wajahnya. Namun, semua ini menghilang saat dia memutar energi internalnya, mengusir energi penyerang. Terlihat sangat normal sekali lagi, dia menatap dengan takjub pada Lin Chen, berkata, "Sungguh teknik kultivasi yang luar biasa yang dipraktikkan gadis ini."
Jalur energi Yin yang absolut memang menakutkan. Hanya setelah ini dia sepertinya memperhatikan Ye Qingchen. Ye tua, mengapa kamu di sini? Apakah kamu kenal gadis ini? Kalau bukan karena kamu, kenapa aku harus ada di sini? Ye Qingchen menjawab dengan kasar, sebelum mengembalikan Ling Chen ke Ling Tian. Kamu pemilik medali perintah bela diri. Keadilan. Ling Tian melakukan pemindaian kasar dan menemukan bahwa Ling Chen sebenarnya tidak memiliki cedera yang mengancam. Dia hanya kewalahan oleh energi internal yang bertabrakan dengannya, dan pingsan. Sambil memegang tangan kanannya untuk membantu pemulihannya, Ling Tian menatap belati ke arah pria berjubah hijau di depan saat dia berbicara. Lahir membutuhkan keadilan, mati juga berarti menghadapi keadilan. Keadilan mengatur samsara, dan saya di sini untuk memberikan keadilan. Pria berjubah hijau itu membaca. Benar, namaku Justice, di sini hari ini khusus untuk memberikan keadilan untukmu. Sialan ibumu, kamu di sini untuk memberikan keadilan. Yu Mantian sudah lama mengangkat dirinya, dan sekarang mulai berteriak. Pria berjubah hijau, kultivasi Justice jauh melampaui Yu Mantian. Tapi dengan temperamen yang terakhir, lupakan keadilan, dia bahkan akan memarahi surga jika mereka ada di depannya. Tentu saja, itu dan fakta bahwa dia tidak menyadari bahwa Ye Chaochen, seorang penatua di generasi ayahnya, sebenarnya telah jatuh ke tangan keadilan. Kemudian lagi, bahkan jika dia tahu, dia tetap tidak akan mengaku kalah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat itu, niat membunuh yang kuat keluar dari mata pria berjubah hijau itu. Menyadari kekuatannya dan masih berani memuntahkan mulutnya, Yu Mantian mungkin satu-satunya. Keadilan sebenarnya baru saja mencapai Sky Bearing hari ini, tetapi dikejutkan oleh teriakan arogan dari Ling Tian. Untuk seseorang sekalibernya di dunia pesilat, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ada kehausan akan pertempuran dalam seruan itu. Dia mengikuti teriakan itu dan bergegas, hanya untuk menerima serangan dari 3 ahli. Meskipun dia tidak terluka, dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jubah dan rambutnya bahkan hancur, sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Adapun pertempuran barusan, hanya Yu Mantian yang benar-benar terluka. Ling Chen hanya terguncang tak sadarkan diri karena kelelahan dan bahkan tidak memiliki luka sedikit pun padanya. Namun, hal yang mengejutkan adalah target asli Justice. Ling Tian, sebenarnya tidak terluka meskipun dia tampak acak-acakan. Dia telah sepenuhnya menggunakan kekuatan mundurnya untuk menetralkan energi ofensif yang dia temui. Dalam dua bentrokan mereka, yang pertama adalah konfrontasi langsung. Ling Tian telah menggunakan gaya mundur untuk menghancurkan dua dinding, mentransfer energi ke dinding. Adapun bentrokan kedua, dia sebenarnya telah menetralkan energi melalui revolusi energi internalnya sendiri. Sementara sebagian berkaitan dengan fakta bahwa serangan kedua hanya berisi setengah dari kekuatan. Aslinya karena dia harus berurusan dengan Ling Chen pada saat yang sama, tetapi agar Ling Tian dapat dengan paksa menetralkan 50% dari kekuatannya yang tersisa. Keadilan kaget. Anehnya, hal yang sama berlaku untuk Ling Tian. Sementara Ling Tian tampak santai, dia sebenarnya sangat terkejut bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, serta serangan menjepit untuk memaksanya membagi kekuatannya, namun hampir memuntahkan darah. Seni bela diri orang ini memang luar biasa. Memang, dia hidup sesuai dengan namanya sebagai orang nomor 1 di bawah langit. Jadi apa? Kamu masih ingin bermain? Ayah ini tidak takut padamu. Melihat niat membunuh diarahkan padanya, Yu Mantian membusungkan dadanya, mendengus marah. Paman ketiga, tidak diketahui kapan Yu Binyan tiba, tetapi dia memanggil dengan cemas, dan melirik untuk melihat Ling Tian membawa Ling Chen yang tidak sadarkan diri. Dia tanpa sadar berteriak, segera berjalan mendekat, "Saudari Chen, ada apa denganmu?" Dia menerima luka kecil, tapi tidak ada yang serius. Ling Tian dengan cepat menenangkannya. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dengan matanya ke arah Ye Qingchen. Karena kamu telah membuatku mengembangkan niat membunuh, lalu bagaimana kalau aku memenuhi keinginanmu untuk mati? Niat membunuh di mata Justice semakin ganas, saat dia perlahan berjalan menuju Yu Mantian. Mohon tunggu, Ye Qingchen menyela. Keadilan? Jangan pemarah. Orang tua ini memiliki beberapa hal untuk didiskusikan denganmu. Ada apa? Kamu bisa mengatakannya secara langsung. Tian Li berhenti tapi terus menatap Yu Mantian. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya, melainkan datar seperti papan kayu. Justice, kali ini kau di sini untuk membunuhku, kan? Ling Tian tiba-tiba bertanya dengan nada cerah,
namun ada sedikit sarkasme di dalamnya. Aku memang tidak salah menebak, kamu takut. Takut, sedikit tawa muncul di mata Justice. Takut kamu akan melampauiku di masa depan. Betul sekali, Ling Qian berbicara tanpa sedikit pun kerendahan hati di wajahnya. Beri aku 10 tahun, dan aku akan bisa menginjakmu di bawah kakiku. Namun, kamu pasti tidak akan mengambil risiko ini. Rencana hasutanmu benar-benar bagus, jawab Justice dengan mata menyipit, dan itu akan berhasil untukku. Aku benar-benar ingin memberimu waktu 10 tahun, tapi sayangnya, identitasku sekarang adalah pemilik medali perintah bela diri. Sekarang aku telah merebut kembali medali perintah bela diri, lupakan 10 tahun, aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih dari 10 hari. Oh, sepertinya Tuan masih akan mengizinkan saya selama 9 hari, benar kan? Ling Qian mengangguk. Terima kasih untuk itu. Apakah kamu mencoba mempermainkanku? Mencoba menjadi bajingan? Keadilan tiba-tiba berbalik menghadap Ling Qian. Ketajaman di matanya seolah-olah itu bisa terwujud dan benar-benar menjadi pedang. Permainan pikiran apapun tidak akan berhasil denganku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menunda kematianmu, dan aku juga tidak akan mengizinkanmu memainkan permainan apapun denganku. Tujuanku hanya untuk membunuhmu, dan dengan demikian, kamu mati bagiku. Oh, jika itu masalahnya, maka aku pasti harus meninggalkan surat wasiat sebelum aku mati. Keadilan? Karena kau menyebut dirimu sebagai keadilan, pasti kau akan membiarkan orang ini meninggalkan beberapa patah kata, kan? Ling Qian tertawa. Keadilan juga menertawakan itu. Tentu saja aku tidak akan begitu tidak masuk akal. Selain itu, kamu juga berteman dengan Old Ye di sini. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak. Ling Qian dengan sopan tersenyum dan memberi isyarat agar Yu Bingyan membawa Yu Mantian pergi. Saya percaya kepala bela diri Beyond Heavens tidak akan merendahkan dirinya untuk bertarung dengan kasar-kasar, kan? Dia tidak benar-benar tahu siapa Anda dan hanya memiliki keinginan untuk melawan Anda. Anda harus dapat membedakan antara niat pertempuran dan niat membunuh, kan? Itu benar, jika dia memiliki niat membunuh, aku sudah lama mengincarnya sebelum kamu. Keadilan menjawab dengan angkuh. Ibumu seharusnya yang menjadi sasaran, sebelum Yu Mantian menyelesaikan kutukannya. Ling Qian telah menekan titik akupunturnya, membuatnya pingsan dan mendorongnya ke Yu Bingyan. Dia menginstruksikan perlahan, bawa paman ketigamu ke kamar dan tetap di sana. Yu Bingyan menatap Ling Qian dengan mata ketakutan, memohon, Kakak Tian, biarkan aku menemanimu. Wajah Ling Qian menjadi berat. Jika kamu menganggapku sebagai suamimu, maka dengarkan aku. Karena mereka sudah melalui pertunangan mereka, mengatakan hal seperti itu tidaklah salah. Yu Bingyan menatapnya dengan bingung, sebelum kabut di matanya menghilang, digantikan dengan pengabdian dan cinta buta. Dia perlahan menjawab, Yaner pasti akan mendengarkan kata-kata suaminya. Jika suami, maka Yaner tidak akan menjalani sisa hidupnya sendirian. Dia kemudian menyeret sosok besar Yu Mantian pergi. Ling Qian menghela nafas sekali, dan menepuk punggung Ling Chen, dia menyuntikkan energi internalnya ke dalam dirinya, untuk membangunkannya. Melihat Ling Qian masih berdiri di depannya, sangat hidup, sedikit senyum lega muncul di wajahnya. Ling Qian baru saja akan berbicara tetapi melihat sekelompok orang bergegas menuju halamannya. Mereka ternyata adalah kakek nenek dan orang tuanya. Setelah mendengar suara dan gangguan yang mengguncang bumi dari halaman Ling Qian, seolah-olah seluruh langit dan bumi telah terbalik, bagaimana mungkin mereka masih begitu santai. Mereka segera membuang semua urusan mereka dan bergegas. Ling Qian mengerang dalam hati dan hanya bisa pergi untuk menyambut mereka. Yaner, apa yang terjadi di sini? Ling Xiao masih terbungkus perban dan berbicara dengan suara sedih. Apalagi yang bisa membuatku seperti itu? Ling Qian tertawa tanpa menunjukkan kekhawatirannya. Kakak laki-laki Ye telah membawa beberapa temannya, dan kami memutuskan untuk bertukar beberapa gerakan. Siapa yang tahu bahwa dalam kecerobohanku, aku akan menyebabkan insiden seperti itu. Sepertinya putramu akan bangkrut. Melihat seluruh halaman berantakan, Ling Xiao hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Setelah melihat pemandangan putranya yang tak tergoyahkan memotong 400.000 pasukan musuh yang kuat, putranya sudah dianggap tak tertandingi di bawah langit baginya. Saat dia mendengar Ling Qian berbicara seperti itu, dia sudah mengendurkan pendiriannya. Pada titik ini, kakek tua Ling serta yang lainnya juga telah melihat Ye Qingchen, dan menyadari bahwa ini adalah sekelompok ahli yang bertanding dan bertukar gerakan.
Karena ada sosok Beyond Heavens yang hadir, tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukannya. Mereka hanya bertukar salam sebelum Lin Tian mengirim 4 senior keluar dari halaman rumahnya. Apakah kamu tidak berpikir untuk membuat seluruh kelompok bawahanmu mengepung dan menyerangku bersama? Saat anggota keluarga Lin tiba, keadilan telah berdiri di ujung, seolah menjauhkan diri. Saat ini, dia mendekati Lin Tian, dengan senyuman namun tidak ada senyuman di wajahnya saat dia bertanya, kelompok pemuda di bawahmu memiliki keterampilan bela diri yang lumayan. Jika kamu mengumpulkan mereka semua dan meminta mereka untuk menghalangiku, saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan juga ingin bercanda. Lin Tian mendengus dengan nada menghina, apakah kamu bahkan percaya kata-katamu sendiri? Jangan berpikir bahwa bangsawan muda ini tidak tahu, trik kecil seperti mengepung dan menjebak tidak berhasil padamu, dan malah menjadi batu sandungan bagiku, karena saya perlu berkoordinasi dengan mereka, memberi Anda lebih banyak peluang. Dalam pertukaran terakhir mereka, Lin Tian menemukan bahwa kekuatan memukul mundur Justice berisi sedikit dingin yang membekukan. Dia sebenarnya berhasil meminjam sebagian dari serangan Lin Chen dan menggunakannya untuk mengusir Lin Tian. Dalam hal ini, mengelilinginya dengan tenaga manusia hanya akan membuatnya memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan Lin Tian. Keterampilan bela diri semacam ini yang berspesialisasi dalam kekuatan pengalihan tampak seperti hukum segel kematian dari Twin of Brothers dalam ingatan Lin Tian. Jadi, bagi Justice, pengepungan hanyalah lelucon yang tidak kalah lucunya. Ingat adegan saat dia merebut Heaven Splitter, bukankah dia juga dikepung? Apa yang terjadi pada akhirnya? Jika bukan karena fakta bahwa keadilan tidak ingin terlibat dalam pembantaian habis-habisan, akan ada lebih banyak lagi nyawa tak bersalah yang hilang hari itu. Kenner, ambilkan beberapa toples darah pahlawan. Karena kakak laki-lakiku datang berkunjung, aku pasti harus minum-minum dengannya. Lin Tian tersenyum sambil menunjuk Lin Chen. Benar, Justice, kamu pasti harus mencobanya. Anggur anak kecil ini benar-benar top di dunia. Tidak ada barang palsu yang terlibat. Ye Qingchen tertawa. Justice sedikit tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa ini adalah Ye Qingchen yang mencoba membantu Lin Tian mengulur waktu. Karena masalah ini tidak memiliki tenggat waktu, apa salahnya memberikan wajah pada teman lamanya? Lin Tian akan mati di kemudian hari. Baik malam ini atau besok malam, apakah ada perbedaan? Selain itu, keadilan benar-benar membuat Lin Tian sangat kagum. Ini terutama ketika dia mendengar teriakan arogan Lin Tian ketika dia baru saja memasuki ibu kota. Di dunia ini, siapa yang bisa mengerti betapa kesepiannya aku, Lin Tian? Kata-kata yang berani menyentuh hatinya, sehingga membuatnya segera bergegas. Jika dia tidak peduli dengan statusnya, dia pasti sudah lama berteriak, di dunia ini, siapa yang bisa mengerti kesepianku, keadilan. Pemuda ini mungkin satu-satunya orang yang bisa mengerti dan berempati dengan dirinya sendiri. Sementara keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain, keadilan telah mengembangkan naluri bawaan semacam ini jauh di dalam hatinya. Sayang sekali, dia harus mati. Dan semua karena medali perintah bela diri. Hidup benar-benar sepi seperti salju. Lin Chen tampak sedikit ragu, menatap Lin Tian. Dia takut Lin Tian mengirimnya pergi sehingga dia akan menghadapi keadilan satu lawan satu. Lin Tian tertawa sambil mencubit hidung mungilnya, Kenner cepatlah. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu, jadi aku tidak akan pergi dulu. Mata Lin Chen berbinar, itu benar, jika bangsawan mudanya benar-benar ingin pergi, dengan temperamennya, pertama-tama dia akan menyelesaikan semua masalah yang belum terselesaikan. Dia segera mengangguk dan berbalik untuk pergi. Prestasi gadis ini di masa depan bahkan tidak bisa diukur. Dalam 30 tahun, dia mungkin benar-benar mencapai puncak jalan bela diri. Keadilan menatap Lin Chen saat dia perlahan berbicara. Apakah senior berpikir untuk menerimanya sebagai murid? Lin Tian segera melihat ke arahnya. Namun, sementara senior memiliki banyak prestasi dalam seni bela diri, jika kamu yang menginstruksikannya, bukan aku, dia mungkin tidak mencapai levelnya saat ini. Haha, kamu benar dalam hal itu. Keadilan tidak membantah pernyataan Lin Tian. Aku mungkin pandai berkultivasi, tapi ini tidak berarti aku bisa mengajar murid-muridku dengan baik. Dalam hal ini, aku pasti harus mengangkat topi untukmu. Lin Tian tertawa dan menjentikan lengan bajunya. Embusan angin tiba-tiba datang, menyapu semua puing-puing pertempuran sebelumnya di lantai, dan sebuah meja dan
Beberapa kursi beterbangan. Dia memberi isyarat agar kedua senior itu duduk, sebelum melihat sekelilingnya. Dia tiba-tiba tertawa, "Old Justice, semuanya terbalik saat Anda tiba." Jika orang luar melihat pemandangan ini, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah kediaman keluarga Lin yang agung? Semua orang akan berpikir bahwa ini adalah sarang pengemis. Keadilan tertawa bersama, tetapi tiba-tiba terdiam ketika dia menatap Lin Tian. U200B saya telah membunuh banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya saya akan minum anggur dengan seseorang yang akan saya bunuh. Sebenarnya berbeda dari semua yang telah kubunuh. Pantas saja kakak Ye mengagumimu. Oh, begitukah? Kupikir kamu sudah menemukannya sejak awal, tapi sepertinya kamu tidak pernah menyadarinya. Lin Tian tersenyum sembarangan ke arah keadilan. Dia mempertahankan sikap yang mudah dan percaya diri, seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Keadilan tenggelam dalam pemikiran mendalam untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba berbicara. Kamu sepertinya agak percaya diri untuk melarikan diri dari tanganku. Dari sikap dan kata-katamu sebelumnya, bisakah aku berasumsi begitu? Tidak, bukannya aku agak percaya diri. Lin Tian perlahan mengangguk sambil tersenyum, tapi aku memiliki keyakinan mutlak. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Hahaha, keadilan tertawa terbahak-bahak. Satu jari menunjuk ke arah langit. Nak, kau tahu, aku semakin menyukaimu sekarang. Kesombongan dan harga dirimu benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Kulitmu yang tebal benar-benar membuat orang terkesiap kagum. Pada titik ini, Ling Chen sedang membawa beberapa toples anggur menggunakan pecahan pintu sebagai nampan. Dengan suara lembut dan menawan, dia berbicara. Hakim senior, kepercayaan diri dan harga dirimu juga nomor satu di bawah langit. Ye Qingchen dan Lin Tian menertawakan itu, dengan Justice berhenti karena terkejut. Dia juga tidak bisa membantu mengungkapkan senyum di respon. Lin Tian mengambil toples dan memecahkan segelnya dengan telapak tangan yang ditempatkan dengan baik saat dia memberi isyarat, "Chener duduk bersama kami." Kamu tidak akan mendapatkan banyak kesempatan untuk minum dengan dua tokoh terhormat dari Beyond Heaven ini. Selanjutnya, salah satu dari mereka bahkan memproklamirkan diri sebagai orang nomor satu di bawah langit. Lin Chen terkekeh mendengar kata-katanya. Dalam hatiku, hanya ada satu orang yang pantas menyandang gelar itu, dan itu adalah kamu, bangsawan muda. Dia kemudian duduk, tetapi yang mengejutkan, dia memilih tempat duduknya di antara keadilan dan Lin Tian. Justice meliriknya sekali, dan hanya bisa mengeluarkan senyum pahit di hatinya. Gadis bodoh, karena aku sudah berjanji pada kakak Ye, aku pasti tidak akan bergerak sekarang. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi kesetiaan dan pengabdiannya. Anggur merah gelap dituangkan ke dalam 4 piala giok putih yang indah, dan aroma anggur yang kaya meresap ke seluruh halaman. Lin Tian mengangkat pialanya, dan tersenyum. Jarang kita memiliki kesempatan untuk berkumpul dan berbagi cangkir bersama. Keadilan, apakah Anda berani minum anggur saya? Justice hanya tersenyum dan menenggak isi cangkirnya sekaligus. Tertawa, dia menjawab, jadi bagaimana jika ada racun? Di dunia ini, apakah ada racun yang masih bisa mempengaruhi saya? Saya lebih suka diracuni, jadi saya bisa membunuhmu lebih cepat dan membersihkan seluruh masalah. Murid Lin Tian menyusut, tetapi dia menyembunyikannya dengan tawa, benar-benar berani. Lin Tian mengagumi Anda, namun, saudara keadilan, Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dia juga menurunkan isinya. Ye Qingchen menatap mereka berdua dan tiba-tiba menghela nafas. Rasa anggur premium yang kuat yang tak henti-hentinya dia pikirkan selama setengah tahun terakhir tiba-tiba menjadi hambar dan membosankan baginya. Setelah minum secangkir lagi, Lin Tian tiba-tiba berdiri. "Dua senior saya, tolong lanjutkan, saya akan berbicara dengan istri saya secara pribadi." Ye Qingchen segera mengambil kesempatan itu dan memotong, "Jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu mengambil lebih banyak waktu." Keadilan tidak menjawab tetapi hanya ada senyum di bibirnya. Dia tidak memperhatikan Ye Qingchen yang mencoba mengalahkannya. Lin Tian menarik Lin Chen ke sudut, sebelum berbicara dengan nada rendah, "Chener, ingat semua yang akan saya katakan selanjutnya. Anda tidak dapat membiarkan kelalaian, atau konsekuensinya tidak terbayangkan." Lin Chen hanya berpikir bahwa Lin Tian meninggalkan surat wasiat, dan merasa benar-benar patah hati, hampir menangis dengan keras. Dengan air mata mengalir di matanya, dia menatap Lin Tian dengan bodohnya, seolah-olah dia tidak pernah merasa cukup dengannya.
Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan apa yang akan dikatakan Ling Tian? Ling Tian menghela nafas tanpa daya, dan hanya bisa menjelaskan dengan perlahan. Seperti yang kau lihat, kita tidak bisa mengatasinya melalui pengepungan. Jika kita bergerak ke sini, aku tidak hanya akan terhalang, tetapi kita juga akan melukai orang-orang di kediaman Ling. Jadi, saya berencana untuk memancingnya keluar. Saya akan memikirkan ide yang akan memungkinkan dia menerima taruhan dari saya dan menetapkan batas waktu baginya untuk membunuh saya. Jika ini tidak berhasil, Ling Tian menangkap dirinya sendiri dan menutupinya. Aku membutuhkanmu untuk mengurus keluarga, jadi aku tidak akan ragu-ragu dan bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Ling Chen segera berhenti menangis. Mungkinkah? Ling Tian berkata dengan tenang, setelah kepergian saya, selama Anda tidak melihat mayat saya, Anda tidak boleh percaya bahwa saya sudah mati, terlepas dari rumor yang menyebar di luar. Apakah Anda mengerti? Anda punya hidup untukku, selalu ingat itu. Kata-kata Ling Tian sangat serius. Ya, selama aku tidak melihat bangsawan muda, Kenner tidak akan pernah percaya bahwa bangsawan muda telah meninggalkan kita. Ling Chen mengulangi apa yang dikatakan Ling Tian saat air mata mengalir di pipinya. Ling Tian menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, bagus kalau kau ingat. Selanjutnya, kau harus waspada. Setelah aku pergi, keluarga Yu pasti akan memanfaatkan Binyan untuk merebut otoritas dalam keluarga Ling kita menggunakan berbagai cara. Masalah ini menyangkut dasar kami dan Anda tidak boleh ceroboh. Ingat, jika hal-hal jatuh ke dalam situasi putus asa, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda untuk melindungi halaman keluarga Ling. Setelah berhenti sejenak, Ling Tian berkata, mengenai keputusan akhir Binyan, biarkan dia membuatnya sendiri. Katakan padanya bahwa meskipun dia adalah wanita yang telah aku akui, dia masih putri keluarga Yu. Terlepas dari apa pilihannya, saya tidak akan menyalahkannya. Tetapi jika dia memilih untuk berdiri di sisi keluarga Ling kita, Anda harus membantunya meningkatkan pengaruh ayahnya, Yu Mantang, di keluarga Yu. Semua ini harus dilakukan tempatkan secara diam-diam. Adapun semua hal lainnya, saya akan menyelesaikannya ketika saya kembali. Tetapi jika Binyan memilih untuk berdiri di sisi keluarga Yu, maka Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Selain itu, sehubungan dengan keadilan, Anda harus merahasiakannya dari para tetua di keluarga saya, jangan sampai mereka mengkhawatirkan saya. Sedangkan untuk Ling Jian dan yang lainnya, Anda harus mengendalikan mereka dan tidak membiarkan mereka melakukan tindakan gegabah. Untuk pertarungan pada level seperti itu, penampilan mereka tidak akan membantu tetapi malah menjadi penghalang. Anda harus memastikan bahwa mereka tetap tenang dan melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan. Jangan ragu dalam setiap keputusan Anda juga, ketika saya tidak ada, Anda harus mencoba yang terbaik untuk memperluas lingkaran pengaruh kita. Saat kita melakukan pemberontakan, saya ingin bendera keluarga Ling kita dikibarkan di seluruh benua. Adapun Sui Qianrou, Anda bisa membuat keputusan sendiri. Ling Tian lalu mencium pipi Ling Chen dengan ringan. Kenner, percayalah padaku, aku 100% yakin bisa kembali hidup-hidup. Untuk orang yang paling kucintai. Saat dia mengatakan itu, Ling Tian tersenyum bangga. Kekuatan keadilan memang tak tertandingi, tapi aku hanya akan mati jika aku memilih untuk melawannya dalam pertempuran hidup atau mati. Selama keadilan setuju dengan taruhan kita, tidak akan ada orang di dunia yang mampu menang melawan saya. Metode misterius di hutan belantara. Gadis bodoh, mengapa kamu begitu khawatir? Pada saat ini, Ling Chen tiba-tiba memikirkan metode penyembunyian Ling Tian yang tak terduga dan sedikit lebih nyaman. Pada saat yang sama, dia mulai mengukir semua instruksi Ling Tian ke dalam ingatannya saat dia mulai membuat rencana untuk itu. Menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya sambil menonton kekuatan besar bertarung dan mencari keuntungan dari samping. Setelah mengikuti saya selama bertahun-tahun, Anda pasti dapat membuat keputusan tentang hal-hal seperti itu. Ling Tian tersenyum, agar wanita tercinta saya memimpin masalah di keluarga Ling, saya yakin. Ingat, selama Anda tidak melihat mayat saya, jangan pernah percaya bahwa saya sudah mati. Pembangkit tenaga sejati akan selalu memiliki kartu truf terakhir di tangannya. Ling Tian tersenyum riang dan percaya diri, seolah-olah dia sangat percaya diri dalam menghadapi masalah yang akan datang. Namun, hanya dia sendiri yang tahu betapa menakutkannya dunia martial Wei. Itu adalah ketinggian yang bahkan tidak pernah bisa diimpikan oleh orang biasa untuk dicapai.
Sehubungan dengan apakah dia benar-benar bisa memenangkan taruhan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Qian tidak memiliki kepercayaan penuh. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan lebih dari 50% sama sekali. Namun, Lin Qian sangat jelas bahwa jika dia tetap berada di Sky Bearing dan Ling Residence, dia bahkan tidak akan memiliki sedikit pun harapan. Dia pasti akan mati. Adapun pilihan Yu Bingyan, Lin Qian benar-benar nyaman. Sementara Yu Bingyan memiliki latar belakang yang mirip dengan Sui Qianrou, ada perbedaan mencolok antara keduanya. Bahkan jika Yu Bingyan terjebak dalam dilema dan memilih untuk tetap netral, tidak membantu salah satu pihak, dia pasti tidak akan pernah memihak keluarganya untuk berurusan dengan keluarga Lingnya. Selain itu, perubahan statusnya pasti akan memengaruhi keputusan terakhirnya dan kemungkinan dia bahkan akan memilih untuk berdiri bersama keluarga Ling. Lagi pula, Yu Bingyan sudah menjadi menantu keluarga Ling. Sebenarnya, selain kurangnya waktu, Lin Qian memiliki niat tersembunyi lain di balik tindakannya saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, Lin Chen, Lin Jian, dan yang lainnya terlalu terbiasa dengan kehadirannya di sekitar mereka. Saat mereka dihadapkan pada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, pikiran pertama mereka adalah mencari dia untuk meminta nasihat. Di saat yang sama, dia sendiri juga terbiasa menghadapi masalah seperti itu. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Lin Qian telah memikul angin dan badai yang tak terhitung jumlahnya dengan pundaknya yang lembut. Terlepas dari masalah yang dilemparkan kepadanya, dia akan selalu dapat menanganinya dengan sempurna dan kekuatan halaman keluarga Ling dapat melambung sebagai akibatnya. Pada saat yang sama, Lin Qian juga tanpa sadar membangun prestise yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Namun, prestise yang tak tergoyahkan ini juga memiliki kekurangan yang sangat besar. Meskipun Lin Chen dan Ling Jian memiliki otoritas besar di tangan mereka dan seni bela diri mereka berkembang sepenuhnya, mereka tidak pernah memiliki pengalaman untuk benar-benar membuat keputusan besar dan bertanggung jawab penuh atas halaman. Dengan demikian, keduanya masih pemimpin yang sangat lembut dan belum dewasa. Lin Qian tahu bahwa selama dia tetap di samping mereka, mereka berdua akan tetap mendekatinya untuk meminta nasihat atau meminta solusi setiap kali mereka menghadapi masalah. Mereka tidak akan pernah memutar kepala untuk mencoba dan menemukan ide untuk menyelesaikan masalah sendiri. Sehubungan dengan taruhan dengan keadilan kali ini, dia akan benar-benar terlepas dari keluarga Ling dan halaman keluarga Ling. Meskipun hanya sebentar, waktu singkat ini di tengah badai pasti akan cukup bagi mereka untuk matang sebagai pemimpin yang kompeten. Hanya setelah mereka benar-benar dewasa, Lin Qian akan diyakinkan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rencananya. Jadi, sementara taruhan Lin Qian dengan keadilan akan dipenuhi dengan bahaya, itu pasti sepadan. Melihat Lin Qian berjalan ke arahnya, Justice dengan acuh tak acuh mengangkat gelasnya. Apakah kamu sudah mengatakan kata-kata terakhirmu? Kata-kata terakhir, Lin Qian berkata sambil terkekeh, Brother Justice, kamu sama percaya dirinya denganku. Keadilan memutar-mutar gelas anggur di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, benarkah? Tidak banyak orang yang bisa sepercaya diri bangsawan muda Ling ketika berdiri di depanku. Ada beberapa di masa lalu, tetapi tujuan mereka adalah semuanya sangat tragis dan mereka masuk ke alam baka tanpa kecuali. Kepercayaan diri saya berasal dari kekuatan saya dan kepercayaan diri Anda berasal dari kesombongan. Nada bicara Lin Qian tiba-tiba menjadi dingin. Di dunia saat ini, tidak ada yang bisa mewakili keadilan tetapi Anda benar-benar menciptakan nama seperti itu untuk diri Anda sendiri. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda, apa itu keadilan? Tanpa menunggu keadilan untuk membalasnya, Lin Qian kemudian melanjutkan, untuk dilahirkan membutuhkan keadilan, mati juga untuk menghadapi keadilan. Keadilan mengatur samsara, dan saya di sini untuk memberikan keadilan. Slogan yang menggema. Namun, jika keadilan yang disampaikan oleh tanganmu selalu berakhir dengan kematian, di manakah keadilan yang membawa kepada kehidupan? Ada banyak orang tak bersalah yang mati setiap hari, tetapi di mana keadilanmu? Adapun medali perintah bela diri, itu adalah lelucon yang lebih besar. Hanya dengan medali kayu yang diberikan Beyond Heavens Anda kepada seorang raja, seseorang dapat menciptakan sebuah kerajaan. Sementara Anda menjaga kedamaian kekaisaran di permukaan, Anda sebenarnya hanyalah pembunuh berdarah dingin yang sebenarnya. Anda seharusnya tidak disebut keadilan tetapi Anda harus disebut, tidak masuk akal.
Kata-kata Ling Tian sangat tajam, tetapi keadilan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Yang disebut keadilan adalah kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan absolut, Anda akan memiliki wewenang untuk menjalankan keadilan. Tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang sekarat setiap hari. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa mereka mati tanpa dosa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka hanya bisa membiarkan orang lain membantai mereka tanpa ampun. Apakah semut seperti itu layak mendapatkan keadilan? Keadilan mencibir dan melanjutkan, sama seperti bagaimana aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Selain medali perintah bela diri, itu juga karena aku lebih kuat darimu. Kekuatanku sedemikian rupa sehingga bahkan jika kamu mengumpulkan semua bawahanmu, kamu akan melakukannya. Aku tidak bisa mencegahku melarikan diri. Tapi jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalik telapak tanganku. Hanya karena aku punya kekuatan, saya bisa mewakili keadilan ketika berdiri di depan Anda. Demikian pula, jika Anda dapat membunuh saya, maka Anda dapat menerapkan keadilan atas saya. Karena Anda punya waktu untuk menggerutu, mengapa tidak bertarung dengan saya saja? Bahkan jika Anda tidak memiliki secercah pun harapan, Anda masih dapat mencoba mencari kehidupan dalam kematian. Hahaha, Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Keadilan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa skemamu memang fantastis. Aku harus mengagumi fakta bahwa kamu telah memahami satu-satunya kelemahanku. Ini adalah kediaman Ling dan saat aku bertarung denganmu, rumahku pasti akan hancur dan kerabatku terluka. Bagimu mengatakan hal seperti itu ketika aku memiliki kekhawatiran di hatiku, aku memandang rendah dirimu. Bahkan jika aku mati di tanganmu, aku masih akan memandang rendah dirimu. Dengan cara apa tindakanmu berbeda dari menyandera anggota keluargaku dan memaksaku bunuh diri? Untuk berpikir bahwa kamu masih punya pipi untuk berbicara tentang keadilan di depanku. Sungguh lelucon. Justice menatap Ling Tian dan berkata sambil mencibir, kamu memang provokasi yang menarik. Namun, sangat disayangkan bahwa satu-satunya niat saya sekarang adalah untuk membunuh seseorang dan tidak memilikinya, pertarungan yang adil. Sebagai seorang pembunuh, emosimu yang tidak tenang adalah apa yang sebenarnya aku cari. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Ling Tian kemudian menjawab dengan sikap dingin, jika saya di sini sebagai seorang pembunuh, saya juga tidak akan peduli tentang keadilan sama sekali. Namun, Anda berbeda. Bukankah Anda menyatakan diri Anda sebagai keadilan? Pemilik Martial Order Medalion dari Beyond Heavens tidak akan pernah melawan pertempuran yang tidak adil. Itu sama saat itu dengan Ren Qingsheng dan pasti tidak akan berbeda sekarang. Keadilan tertawa terbahak-bahak, kamu sepertinya tahu sedikit tentang kisah Beyond Heavens. Apakah Old Ye menceritakan kisah-kisah itu kepadamu? Jika dia yang memberitahumu itu, dia seharusnya juga memberitahumu tentang pencapaianku sebelumnya. Anda masih tega melawan saya dalam pertarungan yang adil. Saya merasa jika Anda di rumah, setidaknya Anda dapat memiliki beberapa pembantu dan peluang Anda untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Misalnya, Anda memiliki gadis itu dan beberapa anak nakal dari sebelumnya. Jika Anda akan menambahkan orang kasar itu, saya yakin Anda akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Mata Ling Tian menjadi dingin, dari semua pertempuran di dunia, keadilan sangat jarang. Apa gunanya kamu berbicara begitu banyak? Jika kamu benar-benar ingin mencari pertarungan yang adil, mengapa tidak menemukanku 10 tahun kemudian? Di saat itu, kamu pasti yang akan mati. Keadilan menjawab dengan pertimbangan, kata-katamu masuk akal. Meskipun masih sangat muda, kamu telah mencapai alam Xiantian dan bahkan jika ki batinmu tidak sebanding dengan Old Ye, kekuatan tempurmu pasti jauh melebihi dia. Namun, bahkan jika saya memberi Anda 10 tahun lagi, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri dari saya. Ling Tian menjawab dengan senyum provokatif, tidak ada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Bagaimana Anda tahu jika kami tidak mencoba? Apakah Anda berani menunggu 10 tahun untuk saya? Keadilan menjawab sambil tersenyum, betapa baiknya, tidak ada yang mutlak di dunia. Namun, mari kita lanjutkan percakapan ini setelah Anda lepas dari genggaman saya. Ling Tian kemudian mengutuk dengan penuh kebencian, bahkan jika kamu ingin membunuhku, setidaknya bisakah kamu membiarkanku mengambil kuburanku sendiri? Keadilan memandang Ling Tian dengan penuh minat, apakah kamu benar-benar berniat untuk melawanku di luar? Kamu tidak ingin melawanku di wilayahmu.
Limpian berkata dengan bangga, jika kita berdua tidak memiliki kekhawatiran apapun dan kita diizinkan menggunakan segala cara yang diperlukan, masih ada 50% peluang bagiku untuk menang. Pemenangnya belum diputuskan. Keadilan tidak bisa menahan tawa. 50%. Limpian, aku semakin mengagumimu setiap saat. Keyakinanmu muncul entah dari mana dan tanpa dasar apapun. Jika aku ingin membunuhmu, itu sangat urusan sederhana. Mata Limpian terbakar saat dia bertanya, bagaimana jika pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku? Tidak bisa membunuhmu. Hahaha, Justice tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang luar biasa. Di dunia ini, adakah orang yang tidak bisa aku bunuh? Meskipun kata-katanya tidak keras, itu diucapkan tanpa sedikit pun keraguan dan keraguan. Mari kita tetapkan setengah tahun sebagai tenggat waktu. Bagaimana jika kamu tidak bisa membunuhku? Limpian melihat ke arah keadilan dan bertanya dengan tenang. Setengah tahun. Keadilan. Apakah kamu berani? Limpian terkekeh dan terprovokasi. Kalau begitu, biarkan aku bertaruh denganmu. Justice tersenyum, ketika kamu mengatakan kepada gadis itu bahwa kamu ingin bertaruh denganku, aku masih bertanya-tanya trik apa yang akan kamu gunakan. Aku tidak pernah membayangkan, hahaha, betapa menariknya. Aku mulai enggan membunuhmu. Petik 2. Justice, apakah kamu memutuskan untuk menerima taruhanku sejak awal? Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk dengan sengaja memprovokasi dia untuk menerima taruhan ini, Limpian tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain telah lama mendengar percakapannya dengan Ling Chen. Lebih jauh lagi, dia berniat untuk menerimanya dari awal, meskipun wajah Limpian tebal hingga pisau dan pedang tidak bisa menembusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan wajahnya memerat. Itu benar, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak ingin membunuhmu begitu cepat. Lagi pula, meskipun ada banyak orang sombong di dunia ini, tidak banyak orang yang berhak menjadi begitu sombong. Pada saat yang sama waktu, Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang memahami kesepian yang saya rasakan. Jika saya membunuh Anda, saya hanya akan merasa lebih kesepian, kata Justice dengan nada putus asa. Pilihan saya adalah jalan yang sepi, dan saya ditakdirkan untuk sendirian sepanjang hidup saya. Senyum sunyi terlihat di wajah Justice. Harga untuk berdiri di puncak dunia tanpa saingan adalah kesepian seumur hidupku. Adapun kamu juga telah memilih jalan yang sepi. Aku ingin naik ke langit dan kamu ingin menguasai segalanya di bawah surga. Bagaimana bisa mudah berjalan di jalan seorang raja? Jalan seorang raja sepi sampai akhir. Sementara taruhan setengah tahun agak lama, kamu pasti akan berakhir sebagai hantu di bawah tanganku dan itu tidak akan bertentangan dengan Martial Order Medallion. Namun, apakah kamu akan dapat bertahan melewati setengah tahun atau tidak? Setahun akan sepenuhnya sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata Justice. Saat aku mengejarmu, aku tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Mungkin, aku akan membunuhmu pada saat pertama. Limpian menjawab dengan senyum percaya diri, mungkin bukan itu masalahnya. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, karena ini taruhan, bagaimana mungkin tidak ada taruhannya? Jika saya kalah, hidup saya akan hilang. Tetapi bagaimana jika Anda kalah? Keadilan memandang ke arah Limpian dan bertanya, karena Anda telah menyebutkan ini, saya yakin Anda telah memikirkan kondisinya. Dengan karakter Anda, apakah Anda akan membiarkan siapapun memanfaatkan Anda? Limpian tertawa terbahak-bahak dan berkata, kepada Justice, jika kamu kalah, kamu tidak dapat berusaha membunuhku lagi dalam hidupmu. Selain itu, kamu harus menjanjikan 3 bantuan kepadaku. 3 bantuan. Dengan kata lain, saya harus memenuhi 4 syarat jika saya gagal. Justice berkata sambil tertawa pahit, bukankah ini terlalu tidak adil? Limpian kemudian berkata dengan nakal, kekuatan menentukan keadilan dan keadilan. Selama saya menang, menurut logika Anda, dapat diterima bagi saya untuk membuat permintaan sebanyak yang saya inginkan. Apakah saya benar? Setelah membahas keadilan begitu lama, disinilah letak niatmu yang sebenarnya. Keadilan tertawa terbahak-bahak dan menganggukkan kepalanya, biarkan saya mendengar apa 3 bantuan ini. Tidak banyak hal di dunia ini yang tidak dapat saya capai. Limpian tersenyum dan menjawab, saya belum memikirkannya. Tetapi jika Anda kalah, saya akan memiliki beberapa dekade untuk memikirkannya. Tidak perlu terburu-buru sama sekali. Baiklah, itu kesepakatan. Keadilan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak.
Ling Tian juga tertawa terbahak-bahak, seolah ingin menemani Justice, menghadap ke langit saat mereka tertawa sepuasnya. Tapi sebelum dia menghadap ke langit sepenuhnya, tiba-tiba terjadi perubahan. Tanpa jejak, dada Ling Tian tiba-tiba membengkak dan cahaya perak cemerlang keluar dari dadanya. Lengan Ling Tian masih di sisinya tanpa bergerak dan tidak ada dari mereka yang mengharapkan Ling Tian menembakkan senjata tersembunyi dari dadanya. Selain itu, jumlah senjata tersembunyi yang ditembakkan tidak sedikit. Di depan mata mereka, hal yang luar biasa terjadi. Keadilan dan Ye Qingchen sama-sama terkejut. Mereka terlalu dekat satu sama lain dan hampir berdampingan. Terlepas dari seni bela diri dan kemauannya yang tak tertandingi, Justice tidak pernah berharap Ling Tian begitu tercela. Bahkan sebelum mereka menyelesaikan percakapan mereka, dia telah meluncurkan serangan diam-diam. Beberapa saat yang lalu mereka masih tertawa terbahak-bahak bersama, dan selanjutnya dia melancarkan serangan habis-habisan. Keadilan tidak punya waktu untuk melakukan persiapan apapun, dan senjata tersembunyi yang mematikan telah mengelilinginya. Dengan lehernya sebagai target, senjata padat yang tersembunyi ditembakkan dengan kekuatan yang kuat. Mengikuti lampu perak yang berkedip, Ling Tian berubah menjadi setan 1000 tangan saat pelangi yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari berbagai bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kanan Ling Tian yang terselip di lengan bajunya tiba-tiba menembakkan 2 pelet hitam dan seluruh halaman dan diliputi asap hitam tebal, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat tangannya. Ling Chen dan Ye Qingchen kemudian mendengar beberapa suara, peng peng peng, dari dalam asap dan asapnya pecah. Pada saat yang sama, Ling Tian telah menghilang sama sekali, keberadaannya tidak diketahui. Bahkan dengan penglihatan Ye Qingchen, dia sama sekali tidak dapat membedakan kapan Ling Tian meninggalkan halaman. Wajah Justice pucat saat dia berdiri terpaku di tanah. Saat Ling Chen dan Ye Qingchen memandang ke arahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tubuh keadilan sudah penuh dengan jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, anak panah lengan, kalkrok, bahkan dengan koin tembaga yang telah diasah. Ada lebih dari 10 jenis senjata tersembunyi di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti manusia landak raksasa. Dengan raungan kemarahan yang keras, Justice melambaikan tangannya dan sosoknya yang kurus tiba-tiba menjadi pingsan saat dia perlahan-lahan menyatu dengan angin dan menghilang tanpa jejak. Meskipun Ye Qingchen dan Ling Chen berdiri tepat di depannya, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi sedikit pun gerakan dan keadilan telah menghilang di depan mata mereka. Swoosh! Senjata tersembunyi yang awalnya ada di sekujur tubuh Justice telah mendarat di lantai. Senjata tersembunyi mendarat di posisi asli Justice dengan sangat teratur, membentuk setengah lingkaran sempurna di lantai. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, setiap senjata tersembunyi berkilau indah. Ye Qingchen hanya bisa menghirup udara dingin. Meskipun Ling Tian menyembunyikan begitu banyak senjata tersembunyi, dia sama sekali tidak dapat menemukan jejaknya. Dia tidak bisa tidak membayangkan, bagaimana jika mereka ditembak ke arahku. Ye Qingchen menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit memikirkan hal itu. Bahkan keadilan tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menahan senjata tersembunyi secara paksa. Dengan demikian, dia secara alami akan benar-benar tidak berdaya juga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keadilan akan dapat menggunakan kibatinnya yang murni untuk memperkuat kulitnya menjadi pertahanan seperti besi, sehingga senjata tersembunyi tidak dapat menembus kulitnya. Namun, Ye Qingchen hanya bisa menunggu kematiannya di hadapan segudang senjata tersembunyi. Kekhawatiran tebal menutupi wajah Ling Chen saat dia memikirkan tentang seni bela diri dan teknik gerakan mistis Justice yang tak terduga. Bisakah bangsawan muda bisakah dia benar-benar melarikan diri dari orang seperti itu? Ling Chen memandang dengan bodoh ke arah pintu halaman dan tiba-tiba jiwanya terasa benar-benar kosong. Kepalanya benar-benar kosong dan seolah-olah dia tidak bisa lagi berpikir jernih. Dia berdiri di sana dengan linglung saat air mata memenuhi matanya yang indah. Betapa aku berharap sosok putih itu bisa seperti sebelumnya, dengan senyum lembut di wajahnya, berjalan ke halaman dengan cara yang tidak terkendali dan memanggil dengan nada lembut, "Channel." Air mata mengalir di tubuhnya pipi. Tiba-tiba, Yu Bingyan berlari ke halaman dengan kecemasan di seluruh wajahnya saat dia meraih lengan baju Ling Chen. "Saudari Chen, di mana Tians? Di mana dia? Kemana dia pergi?" Namun, Ling Chen tetap linglung dan tidak menanggapi. Tiba-tiba,
Yu Bingyan yang cemas pingsan dan jatuh ke lantai karena cemas. Ye Qingchen menghela nafas panjang. Ling Tian berlari dengan kecepatan penuh, berlari keluar kota seperti embusan angin. Ling Tian sangat jelas tentang apa keuntungan terbesarnya. Keuntungan Justice secara alami adalah ki batinnya yang padat dan seni bela diri yang tak tertandingi. Adapun apakah keadilan memiliki kemampuan lain atau tidak, Ling Tian tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dengan seni bela dirinya saat ini, tidak mungkin bagi Ling Tian untuk menjadi tandingan keadilan. Dengan demikian, Ling Tian hanya bisa menggunakan cara lain untuk mencoba dan mempertahankan hidupnya. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya telah menjadi kartu truf terbesarnya dan harapan untuk mempertahankan hidupnya. Di mata orang lain, kehidupan Justice mungkin sangat sulit, dan masa mudanya bisa dianggap menyedihkan. Tapi di mata Ling Tian, kisah hidup Justice sama sekali tidak menyedihkan. Meskipun orang tuanya meninggal, dia masih diadopsi oleh orang lain. Meskipun menderita kemunduran besar dalam hidupnya, dia diterima di Beyond Heavens yang suci di usia muda. Adapun semua kepahitan yang dia derita setelahnya, itu semua untuk kultivasi seni bela dirinya. Setelah dia mencapai level seni bela diri saat ini, dia sudah berada di puncak dunia dan menjadi kepala di atas yang lain. Itu selalu dia yang mengejar orang lain dan tidak pernah sebaliknya. Bagaimana ini bisa dianggap menyedihkan? Ling Tian ingin meludahi ide itu. Memikirkan tentang kehidupan sebelumnya, hampir semua misi berbahaya. Dalam keluarganya diselesaikan sendiri olehnya. Dalam setahun, dia akan menghabiskan hampir 300 hari dalam pelarian dan mungkin tidak ada orang yang lebih berpengalaman darinya di area seperti itu. Pernah suatu kali dia terjebak di pegunungan dengan lebih dari 1000 orang bersenjata mencarinya. Tapi jadi apa? Dia masih bisa bertahan sampai mereka membatalkan operasi pencarian. Senyum pahit namun bangga terbentuk di wajahnya. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang menyebut dirinya keadilan akan dapat mengirimkan keadilan kepada saya. Mungkinkah Ling Tian tidak akan bisa menyelesaikan masalah di Sky Bearing? Mungkin tidak. Tapi apapun alasannya, pikiran untuk tetap tinggal di Sky Bearing mungkin bahkan tidak terlintas di benaknya. Perasaan yang sangat akrab, seolah-olah saya kembali ke kehidupan saya sebelumnya. Gunung dan hutan, apakah kalian semua masih baik-baik saja? Tekanan kuat dan kehadiran agung secara bertahap mendekatinya. Keadilan, orang yang mungkin bisa menjadi ahli paling kuat di seluruh umat manusia sedang mengejarnya. Sky Bearing City sudah jauh di belakang mereka dan satu-satunya yang terbentang di depan adalah hutan lebat. Ling Tian, yang awalnya hampir mencapai kecepatan tertingginya, tiba-tiba melesat dan menghilang ke dalam hutan seperti embusan angin. Keadilan pernah mendengar Ye Qingchen memuji Ling Tian dan keadilan telah mencoba memikirkan Ling Tian dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak pernah menyangka teknik gerakan Ling Tian berkembang dengan sangat baik dan mungkin setingkat di atas miliknya. Lebih jauh lagi, Ling Tian hanyalah seorang remaja muda dan seorang tuan muda yang dimanjakan di mata dunia. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Justice memikirkan kembali kesannya terhadap Ling Tian. Awalnya, jarak antara keduanya berangsur-angsur berkurang, tetapi Justice tiba-tiba melihat Ling Tian melaju kencang dan jarak di antara mereka melebar seketika saat Ling Tian berlari langsung ke hutan. Ekspresi pujian kemudian terlihat di wajah Justice saat dia juga mengikuti Ling Tian tanpa ragu. Saat dia memasuki hutan, Justice merasakan sedikit keanehan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Meskipun berada di sore hari musim panas yang terik, tidak ada satupun jejak angin di hutan dan pepohonan tampaknya telah kehilangan segalanya, energi mereka di bawah terik matahari. Hanya rerumputan di lantai hutan yang tingginya hanya 2 hingga 3 cm yang masih penuh energi. Kadang-kadang, akan ada suara kicauan burung tetapi bahkan kicauan mereka terdengar sangat tidak bernyawa. Keadilan berjalan di sepanjang hutan tanpa suara saat pandangannya menyapu sekelilingnya dengan penuh perhatian. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba mendengar gemerisik di kakinya dan seekor ular hijau muncul dari rerumputan sebelum melarikan diri ketakutan. Pada saat yang sama, seluruh hutan dipenuhi dengan teriakan ketakutan burung, dan burung yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan melayang di sekitar hutan. Keadilan menggelengkan kepalanya dan melepaskan pikiran untuk membunuh ular berbisa itu. Saat dia ingin melangkah maju, jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia menghentikan semua gerakan. Dia tiba-tiba menyadari alasan mengapa dia merasakan sedikit keanehan ketika dia memasuki hutan.
Ketika Ling Tian memasuki hutan, dia tidak memberitahu seekor hewan pun di hutan. Hanya apa yang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah? Memikirkan hal itu, Justice dengan cepat mundur seperti gumpalan asap. Hanya dalam sekejap mata, Justice sudah tiba di tepi hutan. Setelah melihat sesuatu, dia hanya bisa tercengang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di depannya ada pohon poplar besar dengan sebagian besar dicukur oleh pedang. Pada saat yang sama, ada kata-kata yang terukir di pohon. Keadilan, bangsawan muda ini harus bergerak lebih dulu. Cepat dan jangan buang waktumu, wajah tersenyum di akhir kata-kata itu, bahkan ada sebuah wajah tersenyum terukir. Meskipun wajahnya hanya dibentuk dengan beberapa sapuan, itu sangat hidup dan ditarik dengan sempurna. Tinju Justice terkepal erat saat tatapan dingin keluar dari matanya. Kemudian, jika Ling Tian meninggalkan beberapa kata yang tidak terbaca di pohon, keadilan tidak akan terlalu marah. Lagi pula, itu membuktikan bahwa Ling Tian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, Ling Tian benar-benar mampu meninggalkan kata-kata seperti kaligrafinya tanpa melewatkan satu pukulan pun dan bahkan menggambar wajah tersenyum lebar untuk mengejeknya. Tak termaafkan, keadilan tidak pernah diremehkan seperti ini sejak dia mencapai level seni bela dirinya saat ini. Terlepas dari toleransi yang dia miliki, dia sedang marah saat ini. Tepat setelah sosok Justice menghilang, di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pohon poplar, pohon lain tiba-tiba mulai melengkung dan sesosok manusia berjalan keluar dari pohon. Jika orang biasa menyaksikan pemandangan seperti itu, dia pasti akan berpikir bahwa dia baru saja melihat hantu. Ling Tian telah menyamarkan dirinya dengan warna yang sama persis dengan pohon dan bersembunyi di bawah bayang-bayang pohon. Setelah mengungkapkan senyuman ke arah di mana Justice menghilang, sosoknya melesat dengan gesit menuju kedalaman hutan. Setelah keluar dari hutan, hal pertama yang Justice lakukan adalah menemukan tempat yang tinggi. Kemudian, dia melihat ke cakrawala untuk melihat apakah dia bisa melihat Ling Tian. Dia sangat jelas bahwa Ling Tian tidak mungkin menghilang sepenuhnya dengan teknik gerakannya dan yakin bahwa Ling Tian tidak mungkin terlalu jauh. Jika keadilan memilih untuk mengejar secara membabi buta, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap Ling Tian. Namun, dia tidak bisa melihat satupun tanda Ling Tian ke segala arah. Keadilan tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana bocah ini bisa begitu licik. Mungkinkah kecepatannya jauh lebih cepat dari kecepatanku? Tepat pada saat ini, teriakan burung yang ketakutan terdengar dari hutan dan sekawanan besar burung terbang ke udara. Aku telah ditipu. Keadilan segera menyadari bahwa dia telah ditipu dan Ling Tian pasti bersembunyi di tepi hutan, hanya memasuki hutan setelah dia keluar dari sana. Pada saat yang sama, Justice tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sebagai pemilik medali perintah bela diri, dia sebenarnya dipermainkan oleh seorang remaja muda. Melihat ke arah di mana burung-burung itu berteriak, Justice melesat ke arah hutan lagi dengan deru keras. Mari kita lihat di mana Anda dapat lari ke waktu ini. Setelah memasuki hutan, keadilan hampir pingsan karena marah. Di depannya ada pohon besar lain dengan kata-kata terukir di atasnya. Keadilan, kesana kemari seperti ini, apakah kamu lelah? Wajah tersenyum. Anak nakal, licik memang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Justice merasa sangat terhina. Ini baru hari pertama dari perjanjian setengah tahun mereka dan dia sudah dibodohi oleh Ling Tian 2 kali. Keadilan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia ditipu oleh Ling Tian berkali-kali, apakah dia akan marah sampai mati. Dari jauh, sekawanan burung terbang lagi. Keadilan yakin bahwa jika dia tidak segera mengejar Ling Tian, dia hampir pasti akan kehilangan jejak Ling Tian. Pada saat itu, tidak mudah baginya untuk menemukan satu orang pun di seluruh benua. Memikirkan hal itu, Justice tidak ragu lagi dan mengejar ke arah burung-burung yang melarikan diri. Terlepas dari kecepatan Justice, dia disambut dengan diam ketika dia tiba di lokasi gangguan. Seolah-olah tidak ada satu jiwa pun yang pernah ke sini. Sebelumnya, ekspresi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Justice. Burung-burung yang melarikan diri pasti karena mereka dikejutkan oleh seseorang dan Ling Tian pasti pernah ke sini sebelumnya. Jika tidak, mustahil burung-burung itu terkejut. Namun, bagian yang paling aneh adalah tidak ada satupun jejak Ling Tian sama sekali, belum lagi jejak kaki, bahkan tidak ada satupun helai rumput yang terganggu. Terlepas dari suara ular yang merayap di sekitar, hutan itu sangat damai dan tanpa jejak aura Ling Tian. Bagaimana dia melakukan itu?